Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang profesionalisme dan juga kode etik profesi. Yuk langsung aja simak pembahasannya. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian profesionalisme dan juga kode etik profesi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Metasari Marliana, NPM 1910104100. Kita sering banget ya mendengar kata profesi dan juga profesional. Lalu apa sih yang dimaksud dengan profesi dan profesional itu? Profesi adalah sebuah atau kelompok lapangan pekerjaan yang melaksanakan kegiatan dengan menggunakan keterampilan dan keahlian yang tinggi guna memenuhi kebutuhan manusia yang rumit. Sedangkan profesional adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya yang didukung oleh keterampilan dan keahliannya. Adapun syarat menjadi seorang profesional antara lain, yang pertama, sudah terlatih dan terampil. Yang kedua, telah mengikuti pelatihan. Yang ketiga, bersertifikat atau berlisensi. Yang keempat, bertindak otonom. Yang kelima, mengikuti sebuah organisasi. Yang keenam, memiliki komponen intelektual yang signifikan. Selanjutnya kita masuk ke kode etik, yang biasa disebut dengan Code of Conduct, yaitu sebuah sistem nilai, aturan, atau norma profesional tertulis yang secara tegas menyatakan tentang hal-hal baik dan hal-hal buruk. Adapun fungsi dari kode etik yaitu sebagai penyeimbang sisi negatif yang dapat muncul dari pelaksanaan sebuah profesi, sehingga kode etik mampu menunjukkan arahan bagi pelaksanaan profesi dan menjamin moral profesi tersebut. Kita masuk ke karakteristik dasar profesional. Ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Seorang profesional tentunya harus bertanggung jawab terhadap profesinya, entah itu dalam pelaksanaannya maupun dampak dari profesinya tersebut. Yang kedua adalah bersikap objektif dan independen. Di sini artinya profesional tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain dalam melaksanakan profesinya. Yang ketiga adalah kompeten. Seorang profesional tentunya harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Supaya apa? Supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh profesional tersebut dapat teratasi. Yang keempat adalah berintegritas moral. Tentunya seorang profesional harus memiliki moral yang baik dalam melaksanakan profesinya. Dan yang terakhir adalah bersikap adil. Di sini, profesional tidak boleh memihak kepada salah satu pelanggannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Risti Oktaviana, NPM 1910104048. Di sini saya akan menjelaskan tentang asosiasi profesi. Asosiasi profesi merupakan asosiasi yang berhak menerapkan standar pelatihan dan etika pada profesionalnya guna menjaga kepentingan masyarakatnya secara luas. Selanjutnya, asosiasi profesi ini juga yang akan mengeluarkan sertifikasi profesional sebagai tanda bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi yang tinggi pada bidang tertentu sehingga dapat menyediakan jasanya bagi masyarakat secara luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objektivitas dan independensi. Profesional disebut dengan objektif jika tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan didasarkan dengan fakta atau bukti pendukung. Independensi mengacu pada sikap seorang profesional yang tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh pihak tertentu dalam mengambil keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri integritas profesional dan prinsip kode etik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igis Cahyani dengan NPM 1910104104. Menurut Robin, seorang profesional dapat dikatakan berintegritas atau memiliki kemampuan apabila dia memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, itu ada utuh dan tidak terbagi.
Artinya, seorang yang profesional harus memerlukan kesatuan dan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Utuh di sini juga berarti seorang yang profesional memerlukan keseimbangan antara kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang kedua ada menyatu. Artinya, seorang yang profesional harus dapat menyatu dengan pekerjaannya. Di sini menyatu itu seperti mencintai dan tekun dengan pekerjaannya. Yang ketiga, seorang profesional dikatakan berintegritas apabila dia kokoh dan konsisten. Dalam artian, dia merupakan pribadi yang berprinsip, percaya diri, tidak mudah goyah, dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya ada prinsip kode etik. Prinsip kode etik sendiri merupakan prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama itu ada tanggung jawab terhadap profesi. Artinya itu, kita harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua, ada kepentingan publik. Artinya itu, kita harus bertindak dalam pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme kita. Yang ketiga ada integritas. Integritas di sini kita harus bersikap jujur dan berterus terang dalam memenuhi tanggung jawab profesionalis kita. Yang keempat ada objektivitas. Di sini kita itu harus memberikan nilai atas jasa yang diberikan kepada anggota tanpa memandang status apapun. Yang kelima itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam artian itu kita harus melaksanakan keprofesionalisme kita dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan kita. Yang keenam itu ada kerahasiaan. Artinya kita harus bisa menjaga rahasia informasi yang kita peroleh selama bekerja, dan kita tidak boleh membocorkan informasi tersebut kepada pihak lain. Yang ketujuh itu ada perilaku profesional. Artinya kita harus konsisten dengan reputasi profesi yang kita miliki, dan kita tidak boleh mencemarkan nama baik profesi kita. Yang kedelapan ada standar teknis. Artinya dalam menjalankan profesi kita itu harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Siti Nur Fadilah, NPM 1910104046. Pada slide kali ini, saya akan membahas mengenai elemen kode etik dan kompetensi profesional. Elemen kode etik ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melindungi kepentingan pelanggan. Kompetensi profesionalnya 1. Terjaminnya kelangsungan pelayanan dan aliran informasi sesuai dengan tuntutan kerja. Yang kedua, terjaminnya keutuhan dan keamanan informasi pada saat dibutuhkan oleh perusahaan dan pribadi. Yang ketiga, bila terjadi konflik, secepat mungkin diidentifikasi dan dijelaskan pada pihak yang relevan. Dan yang terakhir, terjaganya kepentingan pelanggan termasuk kerahasiaan dan hak miliknya. Kemudian, kode etik yang kedua yaitu 1. Menghasilkan layanan yang berkualitas. Kompetensi profesionalnya yang pertama, tersedianya layanan yang sesuai dengan kebutuhan operasional untuk atasan dan keuntungan untuk pelanggan. Kedua, terjaminnya kualitas pelayanan untuk pelanggan dan atasan. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, terjaganya proses yang berkualitas ketika mengembangkan pelayanan. Dan yang terakhir, diberikannya layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan atasan. Kemudian, kode etik yang ketiga, menjamin kualitas pekerjaan. Kompetensi profesionalnya, dilakukannya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kualifikasi kinerja. Yang kedua, difasilitasinya pelayanan kepada setiap orang. Yang ketiga, disediakannya informasi yang berkualitas dan sesuai standar untuk pelanggan dan atasan. Yang keempat,
tersedianya tempat kerja yang realistis sesuai dengan tahapan pekerjaan, anggaran biaya, agar mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Kemudian, kode etik yang terakhir, menjaga hubungan kerja yang harmonis, kompetensi profesionalnya, layanan bagi kolega, pelanggan, dan karyawan dilakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian adanya peningkatan keterampilan profesional dan pengetahuan secara berkesinambungan. Pemahaman terhadap kode etik terutama dalam suatu institusional membutuhkan adanya sistem komunikasi etika. Sistem komunikasi etika adalah media atau metode tertentu untuk mensosialisasikan kode etik dan perubahannya, termasuk berbagai isu etika dan cara mengatasinya. Keberhasilan sistem komunikasi etika tergantung dari dua hal. Yang pertama, program pelatihan etika dan program penetapan disiplin. Program pelatihan etika adalah program-program untuk meningkatkan kesadaran dan membantu karyawan menanggapi masalah-masalah etika. Yang kemudian, program penetapan disiplin adalah penentuan tindakan ketika terjadi perilaku tidak etis yang dilakukan oleh anggota entitas atau karyawan. Kesimpulan dari materi ini adalah setiap profesi itu memerlukan keterampilan dan keahlian guna memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk menjadikan seseorang menjadi profesional, kita membutuhkan beberapa syarat, antara lain seperti kompeten, bertanggung jawab, bersikap objektif dan independen, serta berintegritas. Sedangkan untuk memahami kode etik sendiri, kita memerlukan proses sosialisasi kepada setiap orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.